Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai materi bela negara dalam upaya ketahanan nasional. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yaitu saya sendiri Nadila Melani sebagai moderator, yang kedua Lince Mayasari Girsang sebagai pemateri, yang ketiga Sylvia Wulandari Rambe sebagai pemateri, dan yang keempat Yulia Irvani sebagai pemateri juga. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama, Lince Mayasari Girsang, saya persilakan. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama, definisi bela negara. Bela negara adalah sikap, tekad warga negara yang menunjukkan kecintanya kepada sebuah negara, mulai anak-anak sampai orang tua. Berdasarkan Undang-Undang Bela Negara, pasal 9 ayat 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintanya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terdapat beberapa unsur bela negara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lince Mayasari Girsang yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sylviana Wulandari Rambe. Kepada Sylviana, saya persilakan. Dua, definisi ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang baik datang dari dalam maupun luar. Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai national resilience. Dalam terminologi barat yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional, dikenal dengan istilah national power atau kekuatan nasional. Basri tahun 2002 mengemukakan bahwa unsur yang diperoleh atau diperlukan untuk membangun ketahanan nasional yaitu sebagai berikut. 1. Ketahanan individu, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh seorang warga negara yang sehat jasmani dan rohani. 2. Ketahanan keluarga, yaitu ketahanan istri dan anak dalam keluarga yang harmonis dalam berumah tangga. Ketiga, ketahanan wilayah, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah dengan menciptakan stabilitas wilayah secara sejahtera dan aman. Keempat, ketahanan nasional, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh negara untuk menciptakan stabilitas nasional. Adapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998 adalah sebagai berikut. 1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai, dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, dan gangguan yang timbul luar maupun dari dalam. 2. Ketahanan adalah kondisi yang mengintegrasi dari kondisi aspek kehidupan bangsa dan negara. 3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan keamanan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Silviana yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Yulia Irvani. Kepada Yulia, saya persilakan. Yang ketiga ada upaya bela negara dalam ketahanan nasional. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap tersebut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Setiap manusia secara naluriah akan melindungi, membela, dan mempertahankan apa yang dimiliki dari gangguan orang asing. Upaya bela negara diperlukan karena adanya tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara. Dikutip dari situs resmi Kemdikbud, upaya bela negara di Indonesia telah dijadikan hari peringatan yakni setiap tanggal 19 Desember melalui Kepres nomor 28 tahun 2006. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang melaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada tentara nasional Indonesia. Pembelaan negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi juga segenap warga negara yang sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara yang mencakup dua arti. Pertama, bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Keikutsertaan warga negara dalam wujud upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan wajib, pengabdian sesuai profesi UU Nomor 3 Tahun 2002, usaha pembela negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran bela negara perlu ditumbuhkan secara terus-menerus antara lain melalui proses pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah dengan memberikan motivasi untuk mencintai tanah air dan bangsa sebagai bangsa Indonesia dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Beberapa contoh penerapan bela negara dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. Pertama, menciptakan suasana rukun, damai, harmonis dalam keluarga. Yang kedua, membentuk keluarga yang sadar hukum. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan sekolah. Yang keempat, kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah. Kelima, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat. Yang keenam, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama. 7. Mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, ada membayar pajak tepat pada waktunya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu bela negara adalah sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Dan ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar. Kesadaran bela negara secara hakikatnya berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras, mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam bela negara adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara.
rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.